is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. That is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are.
Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Meninggikan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata, kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada saat ini itu semua karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Saat ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata di atas penyembahan kami Tuhan. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam menjalani hidup yang Tuhan beri, berjalan bersama Tuhan, ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, amin. Bahkan semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan rindu kita tetap datang menyembah Dia,
baik atau tidak baik waktunya, baik atau tidak baik keadaannya, dalam segala hal, dalam setiap keadaan, mari kita datang menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat menyenangkan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan. Dalam dengan segenap hati kita ulang pujian ini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, selalu kami tetap mau bilang bahwa Engkau baik Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari nyatakan penyembahanmu. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ku rindu selalu cuma Tuhan saja yang katakan pujian ini. Ku sembah, ku sembah.
Engkau baik Tuhan. Mari buka hatimu. Mari angkat suaramu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah, sembah, sembah Dia. Oh yes, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Kau layak terima setiap pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu bertahta Tuhan, lawatan-Mu nyata Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih tetap dalam sikap penyembahan. Saya jemput jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tuhan, ini iman kami Tuhan. Kami tahu siapa yang kami sembah Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kami mau deklarasikan pada pagi hari ini bahwa sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi Yesus tetap dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari naikkan suaramu, nyatakan iman, katakan pujian ini. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali imani pujian ini. Yes Tuhan, harapan kami tidak akan hilang karena kasih-Mu Tuhan. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku. Katakan
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yes, amin. Harapanku, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Ini iman kami Tuhan, bahwa sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kita. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
besar, amin. Dia lebih besar dari setiap permasalahan kita. Kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Let's go. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini, amin. Yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya dengan bersuka. Bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, jadi bersyukur. Mari lebih lagi katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Haleluya. Yes ya Tuhan, ajaib Tuhan. Sebelum duduk, saya rindu kita semua beri salam samping kiri kanan kita, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biar hati ini menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami.
terus memuji. Yes. Menyembahmu, Yesus Tuhan. Ini janji kami Tuhan, ikrar kami. Bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya. Sekali lagi biar jemaat Tuhan saja katakan pujian sambil angkat. Nyatakan kerinduanmu terhadap keluargamu di tempat ini. Biar anak-anak kita, biar orang-orang di rumah kita memuji Tuhan. Sampai keturunan kami, milik-Mu ya. Hidup kami milik-Mu ya. Hidup kami. Katakan keluarga kami milik-Mu ya Tuhan. Keluarga kami milik-Mu ya Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Keluarga kami milik-Mu ya Tuhan. Dan kami mau pagi hari ini mengikrarkan bahwa kami memilih memuji Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, untuk kami puji sampai dengan keturunan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang sudah berkorban buat kami, sehingga keturunan kami mendapatkan tempat di surga. Kami dan keturunan kami akan terus memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Juga urapi setiap kami, sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, pintu hati kami mau buka lebar. Sehingga kami siap ditaburi kebenaran. Dan jadikan kami bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada hal yang ingin saya sampaikan. Ada hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kalau kita minggu lalu sudah mengadakan fellowship time, maka minggu ini sebelum firman Tuhan diberitakan, kita akan membagikan sedikit, 5 menit saya minta waktu untuk membagikan value time atau value yang kita percaya akan mengubahkan kehidupan kita. Nah, kalau kita buka di Lukas 19, cerita tentang seorang bernama Sakeus. Nah, Sakeus ini nenek moyang saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia adalah kepala pemungut cukai, kan begitu ya. Jadi saya itu nenek moyang saya. Dan dikatakan di ayat kedua, ia seorang sangat kaya. Amin, saya aminkan. Gitu ya. Semoga menurun juga ke keturunannya, pekerjaannya gitu. Nah, apa yang terjadi waktu dia melihat Yesus? Yesus berkata, hari ini aku mau menginap di rumahmu. Turunlah. Nah, dari perkataan itu sebenarnya yang menerima pertama kali bukanlah Sakeus, tetapi Yesuslah yang menerima Sakeus. Artinya penerimaan sangat penting di dalam sebuah gereja atau komunitas. Sama-sama katakan penerimaan. Karena penerimaan inilah yang akan mengubahkan kehidupan orang. Ya, jadi kalau ada orang baru datang di gereja kita, ada orang yang baru pertama kali datang, ingat kata ini, penerimaan. Mungkin kita tahu, dari gereja sebelah dia, atau dari orang, ini hidupnya gak benar. Saya mau kasih tahu, Sakeus juga hidupnya gak benar. Dia seorang pemungut cukai, yang saat itu sangat dibenci sama orang. Tapi kalau kita melakukan penerimaan, apa yang terjadi di ayat selanjutnya? Hidupnya diubahkan. Hidupnya berubah. Nah, kita mau, kalau kita mau menjadi saluran, alat, untuk dipakai Tuhan mengubahkan kehidupan orang, ingat kata ini, penerimaan, sama-sama ngomong penerimaan. Karena penerimaanlah yang mengubahkan orang, bukan penghakiman. Saat orang Farisi menghakimi, Sakeus nggak tambah semakin baik. Apa yang dilakukan? Dia semakin jahat. Tetapi saat Yesus menerima dia dengan mau makan di rumahnya, apa yang dilakukan? Dia mau bagi hasil perasaannya 4 kali lipat, dia kembalikan. Yang kedua, dia ngajak teman-teman yang lain yang sama-sama berdosanya, dia anggap orang gak benar. Dia mau sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, sama-sama memberitakan Injil. Dia beritakan tentang Yesus. Makanya saya mau kasih tahu, di gereja ini value yang kita pegang adalah menerima. Yang ngerti katakan amin. Nah, menerima orang lain bukan berarti kita setuju dengan perbuatannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi karena kita percaya dengan penerimaan itu hidupnya akan berubah. Kebiasaan buruknya akan berubah. Amin. Poin yang kedua, kalau kita jadi Sakeus, orangnya pendek. Tapi apa yang dilakukan? Dia berani yang namanya memiliki antusias. Sama-sama ngomong antusias. Nah, antusias itu juga kita butuhkan
pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan sampai pemberita firman Tuhan di sini sudah berbicara capek-capek, kita hanya diam saja termenung, tapi tidak tahu pikirannya kemana. Antusias itu membuat kita yang dahaga akan dipuaskan. Yang ngerti katakan amin. Nah, ciri-ciri orang yang antusias, itu dia dapat merespon firman Tuhan. Boleh ditampilkan? Nah, saya pengen kita semua jemaat Tuhan di tempat ini, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, yang keras, kurang lebih keras lagi, sama-sama katakan. Yang kedua, berikutnya, selain amin kita katakan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau pembicara di depan sini, kita mau tepuk tangan, jangan tepuk tangan ragu-ragu. Jangan tepuk tangan setengah-setengah. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan, karena itu tanda kita antusias. Yang ngerti katakan amin. Ulangi lagi, yang ngerti katakan amin. Ada lagi satu? Sama-sama katakan? Ya, itu. Kita harus memiliki antusias. Bapak Ibu, saya sudah berdiri di tempat ini mungkin sudah puluhan kali. Ini pembicara, kalau kita antusias, semakin berapi-api. Ya, ada dua kemungkinan. Kalau berapi-api, dia bisa lanjut sampai sore. Oh, haleluya. Tapi bisa juga dia cepat, wah ini loh, puji Tuhan, antusias. Dan antusias itu merupakan apresiasi yang tinggi buat kita semua untuk membicara di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Kurang keras, yang ngerti katakan amin. Kita coba lagi sekali lagi dari awal yang pertama. Dari kata yes. Amin ya. 3, 2, 1. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Oke, baik. Kalau begitu, kita tes dulu. Kita akan sambut pembicara kita pagi hari ini, Bapak Pendeta Dr. Hence Kopstan, MTH. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat beliau. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kananmu, kamu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Untuk apa kita di luar? Untuk memberitakan nama Yesus, amin. Haleluya. Oke, ya, iman itu mengandung antusias, iman. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang komitmen beriman dan beribadah. Ya, komitmen beriman dan beribadah. Tadi kita sudah nyanyi, kami dan seisi rumah kami hanya mau menyembah Tuhan. Dari mana ayat kata-kata ini? Dari Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15. Komitmen beriman dan beribadah. Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15 kita baca sama-sama. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada, kita ulangi lagi kalimat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca perikop ini merupakan pidato Yosua terakhir. Ya. Dan di pidato ini dia berkata, pilihlah hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Yosua memberikan pilihan kepada orang Israel. Tapi dia katakan sebaiknya jangan beribadah kepada Allah yang ada di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Atau Allah yang orang Amori sembah. Tapi Yosua memberikan pilihan. Tadi saya tangkap penerimaan.
berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Apakah kemudian pilihan orang Israel ini membuat orang Israel tidak menjadi orang Israel? Tidak kan? Tetapi Yosua tetap menerima mereka sebagai suatu bangsa. Ini merupakan iman, percaya, ibadah pribadi kepada Tuhan. Siapa yang kita mau sembah? Pilih. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi setiap perbuatan kita, pilihan kita, ada konsekuensinya. Betul? Ya. Oh, oke, saya mau berbisnis dengan baik. Puji Tuhan. Saya mau berbisnis dengan bantuan Gunung Kawi. Bisa? Bisa. Saya mau berbisnis dengan bantuan jampi-jampi, opo-opo. Boleh? Boleh. Tapi saya mau berbisnis dengan cara Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Betul? Orang Kristen diberikan pilihan loh. Orang Israel diberikan pilihan kepada siapa kita beribadah. Setiap pilihan itu mengandung konsekuensi. Karena firman Tuhan katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus memilih. Katakan memilih. Pasangan hidup juga begitu kan. Kita harus memilih kan. Dari antara yang ada. Ya, dan juga yang tiada. Kita harus memilih. Nah, tapi di sini. Di tengah-tengah pilihan yang Yosua sampaikan, dia menyatakan imannya. Dia berkata begini, kalaupun kalian pilih Allah A, Allah B, ilah C, ilah D, tetapi saya dan seisi rumah saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Yosua, slide berikutnya, menyatakan imannya kepada Tuhan. Di hadapan orang banyak, dia berkata, aku pilih Tuhan. Aku dan keluargaku memilih Tuhan yang kami sembah. Tuhan, Elohim. Ada berkata Yahweh. Padahal Yahweh ini susah kalau disebut. YHWH. Ya. Susah. Tapi kami dan seisi rumah kami. Kami memilih beribadah kepada Tuhan. Jadi dari iman Yosua ini melahirkan pengajaran tentang apa? Keteladanan kehidupan percaya kepada Tuhan. Iman Yosua melahirkan pengajaran keteladanan. Iman seorang pria akan membuat orang yang ada di bawahnya, di sekitarnya akan menerima keteladanan. Iman seorang kepala keluarga akan membuat istri dan anak-anaknya serta cucu-cucunya semuanya menerima keteladanan. Amin. Seorang pria, seorang ayah itu sumber. Jadi baru-baru saya uji tesis. Ya. Saya menguji satu, ada teman-teman yang lain, ada 3 kami menguji untuk S2. Kebetulan yang diuji ini mahasiswi ini bimbingan saya. Dia punya judul tentang peran ayah dalam mendidik. Untuk apa? Moral dan apa, seperti itu.
Dan dia survei di suatu gereja, dia teliti di suatu gereja, gereja itu dipimpin oleh dosennya yang mengajarkan tentang kehidupan berjemaat. Ya. Nah, tetapi ketika dia survei tentang ayah, peran ayah, kurang lebih 80%, 82% peran ayah tidak berfungsi dalam keluarga. Ayah hadir, tetapi dia cuma hadir ketika dia hadir, anak-anaknya bermain, dia asik nonton TV. Dia asik lihat HP. Anaknya dibiarkan bermain di sekitarnya. Dia hadir, tetapi dia tidak memberikan keteladanan. Dia tidak berperan dengan sebagai cara seorang ayah berfungsi sebagai ayah. Sebagai seorang pria. Bayangkan. Kalau seorang ayah tidak memberikan keteladanan, seorang bapak tidak memberikan keteladanan, anak akan jadi liar. Keluarga akan banyak masalah. Betul? Apa betul? Betul kan? Nanti kapan-kapan saya akan bahas tentang Kejadian pasal 3. Di situ dikatakan maka Hawa akan birahi kepada Adam suaminya. Apa kata birahi ini? Menguasai. Nah, padahal firman Tuhan katakan, hai suami kasihilah istrimu. Hai istri tunduklah kepada suami. Nah, itu nanti itu. Jadi iman Yosua akan menumbuhkan komitmen penuh kepada Tuhan bagi keluarganya. Pernyataan iman Yosua di hadapan orang banyak itu menumbuhkan komitmen kepada keluarganya. Dia menyatakan komitmennya kepada Allah, keluarganya akan mengikutinya. Keteladanan akan melahirkan komitmen. Betul kan? Lalu yang ketiga, iman Yosua menghasilkan pengaruh, dampak yang baik bagi keluarganya. Oke. Iman, apa itu iman? Iman itu unseen things. Hal yang tidak terlihat. Paulus mengatakan iman itu adalah harta bejana yang ada di dalamnya. Iman, unseen things. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi iman ini adalah hal yang tak terlihat. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima. Iman tak terlihat. Bisakah Bapak Ibu menunjukkan iman Bapak Ibu? Saudara, bisa enggak? Iman saya ini lah. Iman saya ini. Bukan kan? Iman itu ada di mana? Di dalam. Kita tidak bisa melihatnya. Roh iman, spirit of faith, spirit, pneuma pistis. Apa itu? Pneuma ini seringkali dikaitkan dengan Roh Kudus. Spirit, semangat dan sebagainya. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Unseen things. Yosua menyatakan imannya lewat apa? Perkataan. Tetapi aku
dan seluruh keluargaku, seisi rumahku, kami hanya mau menyembah kepada Allah. Aku percaya, kata Korintus, 2 Korintus 4 ayat 13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Iman bisa dinyatakan lewat perkataan. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa dinyatakan lewat perkataan. Unseen things bisa terlihat menjadi seen things, bukan sinting, bukan ya. Seen things ya, itu lewat perkataan. Nah, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Bukan lewat teori yang ada. Ya, teori tabrakan, teori apalah semuanya. Tidak, tapi karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah unseen things. Iman tak terlihat. Tapi iman bisa dinyatakan lewat perkataan. Jadi kalau melihat seseorang yang mempunyai iman, dengarkanlah kata-katanya. Perhatikanlah kata-katanya. Kalau kata-katanya suka bersyukur, berterima kasih, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ini punya iman. Tapi kalau dia katakan begini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tenatong kabajika, puang ki Yesus. Itu dia tidak punya iman. Ya, memang tong tena kabajika. Haleluya. Nah, dari perkataan kita bisa melihat. Jadi iman sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, tapi kemudian Yosua menyatakan imannya lewat ibadah. Tetapi aku dan seluruh keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Coba, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menyatakan imannya bukan hanya sekedar perkataan. Yosua menyatakan imannya lewat perbuatan. Apa itu? Ibadah. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama-sama. Apakah ibadah itu hanya pertemuan setiap minggu saja selama 2 jam? Apakah hal seperti ini, inilah ibadah itu? Halo? Ini merupakan kumpulan perayaan, merayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah kumpulan perayaan, ini adalah kebaktian. Tapi ibadah itu bukan hanya kebaktian. Ibadah itu bukan hanya sekedar bernyanyi.
Ibadah itu bukan hanya sekedar melayani biasa-biasa. Tapi coba kita pelajari. Karena iman itu ternyata dinyatakan lewat ibadah. Setiap kali kita pergi hari Minggu bawa Alkitab, kalau dulu bawa Alkitab, saya bawa Alkitab yang besar. Wih, terlihat orang Karisten. Betul toh? Sekarang tidak bawa Alkitab, bawa HP. Dulu rapi. Kemeja, batik, sepatu pantofel. Rapi betul kan? Ibu-ibu rapi semua. Pakai putih-putih kah, bapak-bapak pakai putih hitam. Rapi, berjejer bawa Alkitab. Pakai dasi. Sekarang pengkhotbah sudah tidak pakai dasi. Ya, kadang-kadang pakai kaos, pakai sepatu, pakai jeans, sepatu casual. Kayak saya seperti ini. Ini kalau orang lihat saya bukan pengkhotbah ini. Iya tak? Nah, rasa-rasanya pergi mall dan pergi ibadah sama saja. Betul? Jadi makna esensi ibadah yang mana? Apakah orang dari mall bisa langsung pergi ke gereja? Bisa nggak? Bisa kan? Betul kan? Orang celana pendek, kaos kutang, bisa enggak pergi ke gereja? Halo? Halo? Tadi katakan penerimaan. Tatoan, gondrong, sampai di sini gondrong dangdut, bisa enggak pergi gereja? Halo? Orang yang masih merokok, masih mabuk-mabuk, bisa enggak pergi gereja? Bisa. Karena gereja bukanlah gedungnya. Bukan pula menara, gereja itu orangnya. Amin. Nah, berarti apa yang membedakan kita dengan orang yang di luar? Halo? Ini dia, ibadah. Mengapa harus melalui ibadah? Iman itu dinyatakan. Nah, perhatikan baik-baik. Anda angkat tangan di sini, Anda tepuk tangan di sini, itu perayaan sukacita syukur kita. Amin. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Berarti kayak olahraga. Betul kan? Latihlah dirimu beribadah. Nah, apa itu ibadah? Ini dia. Ibadah di sini dalam Timotius ini, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, ibadah itu memakai kata Yunani, slide berikutnya, eusebia. Katakan eusebia. Anda lulus bahasa Yunani 1. Eusebia. 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 Apa itu Eusebia? Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, itu Eusebia itu atau ibadah itu diterjemahkan menjadi kata guidelines. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata guidelines ini itu berbicara tentang kesalehan. Saleh. Siapa yang Alkitab katakan hidupnya saleh? Ayub. Betul kan? Ayub itu jujur, takut Tuhan, saleh. Bukan pisang saleh atau saleh yang ada di mall. Hidup saleh. Tapi ternyata bukan sekedar hidup saleh. Eusebia ini atau ibadah itu berbicara tentang keserupaan.
Keserupaan dengan siapa? Tujuan Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa, ini berbicara tentang keserupaan itu. Bahwa kita ini adalah gambar Allah di muka bumi. Serupa, keserupaan. Jadi ibadah itu berbicara tentang proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nanti baca Roma 8 ayat 29. Bahwa kita ini dipilih dari semula, ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah keserupaan dan berkuasa. Sejak dari awal. Eusebia berbicara keserupaan. Eusebia diterjemahkan jadi ibadah. Ibadah berbicara proses keserupaan. Kita lanjut lagi. Di mana kita bisa serupa, berproses? Apakah hanya tiap minggu seperti ini saja? Sekali seminggu kita ketemu di gereja. Halo? Biasanya, mohon maaf, biasanya pakai topeng. Betul kan? Betul. Pagi-pagi sebelum ke sini, suami istri bertengkar. Muka busuk dua-dua. Masuk, datang ke gereja. Baru parkir, muka masih busuk. Kayak pepaya. Lonjong, busuk. Lalu kemudian, setelah jalan, ketemu Asher. Berubah. Ashernya sambut, Shalom. Ibu, Bapak, Shalom, apa kabar? Pak. Betul? Betul? Makanya di gereja itu banyak orang yang munah. Betul apa betul? Betul kan? Bisa yes, tapi kemudian lupa. Nah, di mana proses keserupaannya? Setiap hari. Nah, karena itu, kalau kita kembali lagi ke kitab Kejadian awal, bahwa ibadah itu, ya lanjut lagi, ibadah itu berbicara tentang abad atau avoda, to work atau to serve. Nah, kita lihat sekarang konsep Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Berarti siapa yang selama ini mengatakan percaya Adam diciptakan dalam Taman Eden? Ada? Betul? Adam diciptakan di dalam Taman Eden. Halo, guru sekolah minggu ajar begitu toh? Saya juga dulu punya konsep demikian. Adam itu diciptakan dalam Taman Eden. Tapi ternyata kalau kita baca Alkitab Kejadian 2 ayat 15, Adam itu diciptakan di luar Taman Eden. Lalu Tuhan ambil Adam dan ditempatkan di dalam Taman Eden. Tuhan pilih Adam, betul kan? Untuk ditempatkan di Taman Eden. Tuhan memilih kita untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Katakan kiri kanan, kamu itu keluargaku, kerajaan Allah. Betul kan? Nah, tujuannya apa? Untuk plesir.
Untuk senang-senang, apa arti Eden? Eden berbicara paradise. Eden berbicara pleasure. Eden berbicara kesenangan, sukacita, kenikmatan. Itu Eden. Nah, tapi kemudian Adam ditempatkan di Taman Eden bukan untuk foya-foya, malas-malasan. Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan ini, itu dalam bahasa Ibrani memakai kata avoda. Dalam perkembangan kata, avoda, aboda, ibadah. Jadi kata avoda ini mengandung dua pengertian, dua makna. Bekerja dan ibadah. Halo? Kenapa ibadah? Karena avoda berakar dari kata abad. Apa itu kata abad? Abad itu Levitical service unto God. Pelayanan keimamatan kepada Tuhan. Bapak Ibu adalah hamba Tuhan? Halo? Setiap kita yang percaya kepada Kristus adalah hamba Kristus. Saya, Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu hamba Tuhan. Haha. Nah, jadi kalau kita lihat konsep ibadah dalam Taman Eden, ibadah itu adalah bekerja. Bekerja adalah ibadah. Ibadah itu adalah melakukan perbuatan atau pekerjaan baik. Pekerjaan baik atau perbuatan baik adalah ibadah. Haha. Karena itu, iman yang tak terlihat ini, unseen things ini, itu harus dinyatakan. Tadi saya sudah bilang bisa dinyatakan lewat perkataan. Tetapi Yosua juga menyatakannya lewat ibadah. Iman dinyatakan lewat ibadah. Yakobus 2 ayat 17. Kita lihat sama-sama. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu punya iman? Loh kok diam? Bapak Ibu punya iman? Bagaimana menyatakan imanmu? Hah? Lewat apa? Lewat perkataan. Betul kan? Tapi lebih kuat lewat apa? Perbuatan. Makanya Yakobus mengatakan, iman dan perbuatan itu harus selalu bekerja sama. Kenapa kita melakukan? Karena kita punya iman. Bagaimana menyatakan iman? Lewat perbuatan. Unseen things dinyatakan lewat perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yosua menyatakan imannya lewat ibadah. Apa itu ibadah? Kita tadi sudah baca, pelajari. Ibadah adalah proses keseharian.
rupaan untuk menjadi sama seperti Kristus. Ku mau sepertimu, Yesus. Apakah proses itu hanya sebatas lewat nyanyian? Betul atau betul? Salah. Tidak hanya sekedar nyanyian. Karena biasa, lain di bibir, lain di hati. Iman itu harus diproses. Keserupaan itu harus diproses. Ada yang namanya pruning dalam kehidupan rohani. Di-cut, dipotong hal-hal yang tidak baik. Makanya Amsal mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tapi kalau di ibadah, di kebaktian seperti ini, rasa-rasanya semua kayak malaikat. Tersentuh sedikit, oh tidak apa-apa. Oh puji Tuhan. Tapi hati membara. Tunggu kau, kalau kau di luar. Semua terlihat alim, saleh. Tapi coba tiap hari. Di mana itu? Lewat pekerjaan. Itu terlihat jelas aslimu. Lewat apa lagi? Di keluargamu. Terlihat jelas. Tidak ada topeng. Tuh. Diam semua. Di situ proses keserupaan. Saling membentuk, bergesek. Betul? Digesek di situ. Makanya Paulus mengatakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Di mana latihannya? Dalam kehidupan nyata. Di mana itu? Dalam keluarga. Dalam apa lagi? Dalam pekerjaan. Dalam pergaulan. Di mana saja. Latihlah dirimu beribadah. Disitulah kita menyatakan iman. Apakah kita beriman kepada Yesus atau kita tidak beriman kepada Yesus? Wahyu berkata, hendak kamu itu panas satu kali atau dingin, jangan suam-suam. Pernyataan iman kita seperti itu. Tidak ada abu-abu. Di mana? Dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita diproses. Tapi juga dalam pelayanan kita bisa diproses. Bisa. Betul? Selama kita masih daging, kita banyak diproses. Saya banyak mengalami proses. Saya diproses dengan teman-teman sepelayanan juga. Oh, saya pernah disidang beberapa kali. Yang sidang saya itu anak-anak rohani di bawah saya. Diajak saya, Kohense bisa tolong datang kita rapat. Ya toh? Lalu kemudian ada beberapa orang di situ. Cerita, lalu kemudian saya ditanya. Kohense, sebenarnya panggilannya Kohense itu apa? Saya diproses. Tidak, Kohense sebenarnya tidak bagus untuk WL. Kohense khotbah saja. Oh haleluya. Saya bilang, saya bertumbuh dari pelayanan praise and worship. Dari 1-2 jemaat saya melayani. Sampai puluhan ribu saya pernah melayani. Apakah saya tidak bagus di situ? Yang proses saya, yang masih junior-junior. Saya pernah juga disidang di banyak orang. Yang sidang teman kamu itu begini. Ih, di hadapan banyak orang.
ku menangis. Saya cuma bisa bilang, kalau saya salah, maafkan saya. Saya pernah disidang di hadapan staf full time semua, para tim profetik. Saya disidang di situ. Banyak kali. Banyak kali tidak dianggap, tidak. Tapi itulah proses pembentukan. Pergesekan. Istri saya yang paling banyak gesek saya. Oh haleluya. Terkadang ingin ku mengungkapkannya. Tapi mulut tak bisa bicara. Aku hanya memendamnya. Demi kebahagiaan dia. Lah iya, saya diproses lewat anak saya. Itu proses. Itulah ibadah, keserupaan. Di situ terlihat iman, pernyataan iman kita. Yosua pun banyak mengalami proses. Keluarganya melihat dia juga kan. Dia bisa memberikan keteladanan kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan orang satu rumah. Bahkan seluruh bangsa Israel. Dia tidak hanya berkata, tapi dia melakukannya. Makanya Yosua menyatakan imannya lewat ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami banyak kekurangan, iya. Apalagi kekurangan doi. Suatu kali istri saya berkata begini, Papi, uang tinggal begini. Ini mau ke gereja, mau pelayanan Bapak Ibu. Lagi di mobil. Istri saya berkata, Papi uang tinggal segini. Mati enggak itu? Tapi saya cuma berkata, berdoa. Sampai di gereja, pulang gereja. Ada ibu-ibu, Pak ini ada berkat. Berdoa. Proses. Di kantor, kita diproses. Bahkan di pasar diproses. Lewat tawar-menawar antara ibu-ibu dan ibu penjual. Ibu-ibu pembeli dan ibu-ibu penjual. Diproses. Diproses apa? Sekena kita. Betul kan? Diproses. Semua kita mengalami proses. Kalau begini asik, santai, kita angkat tangan puji Tuhan. Tapi di marketplace, di mana kita berada setiap hari, itulah ibadah kita. Makanya konsep Taman Eden, Avoda Abad itu, kerja adalah ibadah. Ibadah adalah bekerja. Justru di situ kita harus mengeluarkan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita harus mengeluarkan perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, kenapa? Karena memang tujuan keselamatan itu adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan dalam Yakobus, iman bekerja sama dengan perbuatan itu atau pekerjaan baik itu dalam bahasa Yunani memakai kata ergon. Kata yang sama itu juga ditulis Paulus dalam surat Efesus. Coba kita lihat, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kata yang sama berkenaan dengan keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu bukan karena perbuatan baik saya. Saya terima keselamatan. Saya tidak diselamatkan karena saya berbuat baik. Jadi bukan ditimbang antara dosa dan perbuatan saya. Mana yang berat? Tidak. Tapi dalam kekristenan kita percaya keselamatan itu adalah anugerah Tuhan kepada kita karena kita punya
iman kepada Yesus. Setuju? Karena kita sudah diselamatkan, makanya kita harus melakukan perbuatan baik. Nah, tujuan keselamatan bukan masuk surga saja. Cepat-cepat tutup mata di bumi, buka mata di surga. Tapi ketika ditanya siapa yang mau mati, tidak ada yang mau angkat tangan. Bukan itu. Coba kita baca selanjutnya. Karena kita ini buatan Allah. Bapak Ibu diciptakan oleh Allah. Amin. Karena dosa kita jatuh, betul kan? Jadi budak iblis. Sehingga timbul kalimat ini. Diciptakan dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan baru. Apakah kemudian timbul pertanyaan? Keselamatan itu adalah tujuan atau awal? Awal. Makanya Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Lewat ibadah. Oh iya, coba kita baca sama-sama lagi. Diciptakan dalam Kristus Yesus, tujuannya apa? Bapak Ibu menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus, tujuannya apa? Tujuannya apa? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik di sini sama dengan perbuatan di Yakobus, memakai kata ergon. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan itu? Ketika kita diciptakan. Manusia diciptakan. Supaya kita hidup di dalamnya. Dalam apa? Dalam apa? Dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Iya toh? Jadi setiap orang percaya harus mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar melalui apa? Ibadah. Sehingga hal yang terakhir. Jadi komitmen beriman dan beribadah adalah apa? Satu, iman itu harus dinyatakan melalui ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah proses keserupaan untuk menjadi seperti Kristus. Apa itu ibadah? Ibadah adalah bekerja, bekerja adalah ibadah. Sehingga terjadi proses keserupaan. Proses keserupaan ini terjadi setiap hari lewat pekerjaan atau perbuatan baik kita. Ergon. Inilah iman yang dinyatakan lewat perbuatan atau pekerjaan baik. Sehingga orang akan melihat iman yang tak terlihat itu. Amin. Amin. Sehingga ketika engkau menyatakan imanmu, engkau menjadi teladan bagi seisi rumahmu. Ketika engkau menyatakan imanmu, orang-orang akan mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus. Ketika engkau menyatakan imanmu, engkau memberikan kehidupan yang berdampak baik kepada orang yang sudah percaya maupun belum percaya. Karena mereka melihat walaupun engkau susah, walaupun engkau dalam masalah, walaupun engkau dalam tantangan, engkau tetap percaya kepada Yesus. Tidak ada yang amin. Engkau menganggap bahwa kesengsaraanmu, masa-masa tantanganmu, masa-masa pencobaanmu adalah suatu kebahagiaan. Itulah iman. Kenapa kita bahagia? Yakobus menyatakan, tantangan masalah. Kalau kamu dibawa dalam tantangan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Karena itu proses keserupaan. Proses keserupaan. Ibadah adalah proses keserupaan kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Biar kebenaran-kebenaran-Mu terus menginspirasi kami, bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga kami menyatakan Kristus lewat kehidupan kami. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal apapun itu. Kami menyatakan iman kami. Itulah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus berproses, kami kuat, dan kami percaya Tuhan Yesus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah itu hidup dalam setiap hati dan kehidupan kita, dan diberkati hamba-Nya yang telah memberkati kita semua pada pagi hari ini, biarlah pemaikan Tuhan semakin luar biasa. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita, namun sebelum itu saya kembali ajak kita untuk satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan Tuhan itu mengambil tempat dalam setiap hati kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memperdengarkan kebenaran firman-Mu pada kami semua pagi hari ini. Biarlah pemakaian Tuhan semakin nyata dalam setiap pelayanannya Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan. Bapak, saat ini kami akan berikan persembahan kami. Biar apa yang kami beri boleh berguna untuk kerajaan surga-Mu di tempat ini Tuhan. Dan apa yang masih ada pada kami, Kau jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di depan Bapak Ibu Saudara ada 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan silakan nanti untuk maju ke depan memberikan persembahan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yes, 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 anggur sukacitamu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan malam pujian penyembahan atau worship night bertempat di gereja pukul 7 malam. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman untuk kita semua. Pada hari Sabtu jam 5 sore akan diadakan ibadah WBI bertempat di gereja. Jadi mari kaum wanitanya Tuhan, kita sama-sama datang beribadah hari Sabtu nanti jam 5 sore. Kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Dan adapun tadi beberapa kegiatan kita sepekan yang akan datang, biarlah kita ikut serta bertemu bersama dalam setiap kegiatan kita di tempat ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati ya semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam hidup kami Tuhan,
Terima kasih Bapa di sorga. Benar Tuhan, kasih-Mu tiada terhitung dalam kehidupan kami. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kehidupan kami kepersembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan di hadapan. Tiada semua telanjang di hadapan-Mu. Engkau mengenal hati kami. Siapa kami di hadapan-Mu. Kami mengakui Tuhan. Kanya hanya debu tanah adanya. Tapi Engkau mengangkat kami. Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam dalam hati kami. Biarlah setiap proses yang kami lalui Tuhan, kami dapat menang karena kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Engkau pakai Tuhan. Kembalikan pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Dimanapun dia berada Tuhan, melayani Engkau. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tambahkan pengurapan bagi hamba-Mu. Hikmat marifat wahyu-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu. Sehingga dimanapun melayani Engkau, Engkau membukakan rahasia-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati pekerjaan hamba-Mu, berkati rumah tangganya Tuhan, berkati anak dan istrinya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sebagaimanapun apa mereka Tuhan, melayani Engkau pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka, baik sebagai pelajar Tuhan, mahasiswa, bahkan pekerja Tuhan, Engkau berkati. Apapun yang dikerjakan, dilakukan berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biar Engkau merapi mereka Tuhan. Dengan pengurapan yang khusus daripada-Mu Tuhan. Untuk melayani Engkau dengan setulus hati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kami jemaat-Mu yang ada. Yang datang pada pagi hari ini. Kami percaya, kami pulang tak seperti kami yang datang tadi Tuhan. Tapi kami pulang dengan berkat yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Sebagaimanapun kami meresponi firman yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Pimpin kami, sertai kehidupan kami. Apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami pikirkan, biarlah berhasil semua karena Tuhan. Kami dapat bekerja Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dapat mengerjakan keselamatan Engkau karuniakan kepada kami dengan takut dan gentar. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pimpin kami, kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau memberkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah kehidupan kami, kehidupan yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahwa kehidupan kami semua Tuhan, untuk selalu takut kepadamu, selalu intim dengan Engkau Tuhan, akrab dengan Engkau, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Mulai dari kanak-kanak sampai dewasa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Pimpin anak-anak kami, biarlah mereka takut akan Engkau. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga yang masih dalam belajar Tuhan. Berikan hikmat pengertian, kepintaran dari sorga turun atas kehidupan mereka. 10 kali lipat lebih unggul dari teman-temannya. Sehingga dapat berdana antara yang mengenal Engkau dan tidak mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sehingga kehidupan anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Begitupun umat-umat-Mu Tuhan. Mungkin yang membutuhkan pekerjaan Tuhan.
Biarlah Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan. Biarlah Tuhan mengirimkan pasangan hidup yang takut akan Engkau dan yang seimbang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Begitupun kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu di tempat ini, Ibu Gembala Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang dalam lanjut usia Tuhan. Biarlah dalam lanjut usia tetap bersuka cita dalam Engkau, tetap bersemangat di dalam Engkau Tuhan, melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun hamba Bapak Gembala Pastor Hesra, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat marifat dari Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Berkati setannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Engkau tambahkan hikmat pengertian daripada Tuhan untuk membawa kami jemaat-Mu lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati pekerjaannya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Begitupun bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kasihani bangsa kami Tuhan, peliharakan bangsa kami, karuniai bangsa kami dengan takut akan Engkau. Biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Jiwa-jiwa yang ada Tuhan, Engkau selamatkan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Pakai kami umat-umat-Mu Tuhan, sebagai saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah lewat kehidupan kami Tuhan, orang-orang yang di sekeliling kami dapat melihat ada perbedaan Tuhan, yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mengenal Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Bangsa kami, bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Pemerintah yang ada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karuniai pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar karuniakan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka memerintah dengan takut akan Engkau. Sehingga kami aman umat-umat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Secara khusus Tuhan Kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menempatkan kami di Kota Makassar menjadi kota yang takut akan Engkau Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah bagi kota ini Tuhan. Oleh itu kami berdoa Tuhan buat Kota Makassar. Biarlah Kota Makassar dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau pimpin hamba-hamba-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sekali lagi seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab doa kami sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama serukan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan sampai jumpa minggu depan. Haleluya.
bagi kita semua. Tuhan Raja Maha Besar,